Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pagi ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sihah, dalam keadaan aman, dalam keadaan bisa berkumpul dengan keluarga kita, dalam keadaan bisa menghirup udara pagi yang sangat segar ini dengan gratis tanpa membayar sepeser pun, dan ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rizki dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bangun di pagi hari kita bisa buang air. Ya, dan ini adalah pembahasan kita panggilan darurat ya. Jika ada di antara kita yang pagi hari subhanallah bisa buang hajat atau bisa buang air ya, panggilan darurat kamar mandi, maka disyukuri, dinikmati, disyukuri. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang di luar sana teman-teman yang akan buang air kecil saja merasakan sakit, panas, ya keluar batu dan lain sebagainya. Dan betapa banyak orang di luar sana ketika ada panggilan darurat untuk buang hajat besar, mereka harus berjuang ya untuk mengeluarkan kotoran dari dalam tubuhnya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala maha baik kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semuanya hamba-hambanya yang tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada Qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Dan kita berdoa mudah-mudahan kelak kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang kelak diberikan minum dari telaga Kautsar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah siapkan untuk umatnya. Amin, Allahumma amin. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ya, alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk berpegang teguh dengan agama Islam, ini adalah suatu bentuk nikmat yang sangat luar biasa. Subhanallah. Dan kita tahu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna. Dan ini adalah nikmat yang telah Allah turunkan kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala maksud untuk dicukupkan kepada kita semuanya, wahai saudariku? Dan aku telah ridhoi, kata Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama bagimu. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan semua dari lini kehidupan ini teman-teman ya. Mana yang bisa mendekatkan ke surga dan mana yang bisa menjauhkan ke neraka, semua telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan tata cara buang air saja ya di dalam Islam itu sudah diatur. Subhanallah. Jadi agama Islam adalah agama yang mengajarkan sesuatu cukup rinci. Subhanallah. Hal-hal kecil saja diatur, apalagi hal-hal yang besar. Kita bisa lihat dari kisah seorang Yahudi ketika ia berkata kepada Salman Al-Farisi, ya, kepada seorang sahabi yaitu Salman Al-Farisi, apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Apa yang dikatakan kepada orang Yahudi? Kata orang Yahudi kepada Salman Al-Farisi, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah." Katanya orang Yahudi, sungguh Nabi kalian itu ya Salman telah mengajari kalian tentang segala hal
sampai panggilan darurat diajarkan, tata cara buang air diajarkan di dalam Islam. Subhanallah. Maka Salman pun menjawab, ajal, laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Benar, sungguh kami telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dilarang untuk tidak diperbolehkan menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil. Au nastanjiya bil yamin, atau kita juga dilarang oleh Rasulullah SAW untuk Untuk cebok menggunakan tangan kanan. Au nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar, atau kita juga dilarang untuk menggunakan batu untuk buang air kurang dari 3. Au nastanjiya bi raji'in au bi 'azmin, dan kita juga dilarang untuk cebok untuk beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Subhanallah. Dan urusan ini semuanya telah diatur di dalam Islam. Maka sungguh dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, teman-teman, seharusnya kita semuanya bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Nah, dengan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan beradab. Adanya adab-adab yang harus kita ketahui dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ketika buang air, ketika ada panggilan darurat. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan apa adab. Di antara adab ketika kita ingin buang air di antara adabnya, teman-teman, dan ini mesti diingat-ingat karena kan kita yang namanya panggilan darurat ini setiap hari setiap pagi, setiap siang, setiap sore tidak mengenal waktu. Kalau ada panggilan darurat pasti kita akan ke kamar mandi. Nah, ketika di antaranya adab-adabnya, teman-teman, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ketika masuk kamar mandi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, doa ini, teman-teman, bisa menjaga diri kita dari dari syaitan laki-laki dan perempuan. Apa doanya? Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu dari apa? Al-khubus, dari syaitan laki-laki, wal khaba'is, dan syaitan perempuan. Dan kalau teman-teman membaca doa ini, subhanallah, apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, sitru ma bainal jinn wa aurati bani Adam. Idza dakhala ahadukumul khala an yaqul bismillah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, menghalang antara jin dan aurat anak Adam. Jadi teman-teman, kalau teman-teman panggilan darurat kan kamar mandi nggak mungkin teman-teman pakai baju lengkap pakai hijab, pakai menutup aurat dan lain sebagainya. Nah, maka jika aurat kita ketika masuk kamar mandi itu tidak ingin terlihat oleh syaitan maka kata Rasulullah SAW, di antara penghalangnya antara jin dan aurat Bani Adam ketika masuk kamar mandi adalah mengucapkan bismillah. Jadi kita boleh dalam riwayat lain ketika masuk kamar mandi bismillah. Atau juga dalam riwayat lain dari hadis Anas radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, ketika masuk kamar mandi, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi boleh baca bismillah, boleh baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is Dan ini, teman-teman, ilmu ini dan doa ini mungkin sudah kita hafal dari sejak kita ada di taman kanak-kanak atau anak-anak kita sudah menghafalnya dengan doa ini. Dan yang paling penting adalah mengamalkannya. Setiap diri kita, kalau kita sudah terbiasa ketika masuk kamar mandi mengucapkan sebuah doa dengan doa bismillah atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, maka dalam keadaan kebelet pun kita baca tuh doa itu.
Kenapa? Karena kita ingin aurat kita tidak terlihat oleh bangsa jin. Ya. Maka jangan heran kalau ada jin suka kepada wanita, jin suka kepada laki-laki. Kenapa? Karena di antaranya manusia kalau mau ke kamar mandi tidak baca doa, sehingga auratnya terlihat oleh mereka. Ya. Jadi mulai hari ini, yuk kita amalkan apa yang kita ketahui dari ilmu ini. Yuk kita amalkan apa yang telah Allah berikan dari doa-doa yang pernah kita hafalkan. Ya. Jadi jangan ada alasan karena kebelet jadi lupa berdoa. Sebenarnya kalau ini sudah menjadi sebuah kebiasaan teman-teman semuanya, insya Allah sekebelet apapun, masuk kamar mandi, mau masuk kamar mandi baca bismillah. Kalau misalnya kebelet, baca bismillah cukup, bismillah. Atau misalnya tidak kebelet, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Nah ini doa ini harus diamalkan. Baik, kalau mau keluar kamar mandi, ya, apa yang mesti kita baca ketika ada panggilan darurat teman-teman? Kalau sudah selesai ya, sudah selesai kita dari kamar mandi, maka hendaklah kita berdoa lagi, subhanallah. Dan ini adalah tanda kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Subhanallah, Allah maha tahu ya teman-teman. Ada yang keluar kamar mandi itu dalam keadaan terburu-buru. Ada yang keluar kamar mandi dia dalam keadaan tenang. Ya, maka doa keluar kamar mandi pun ada macamnya ya. Di antaranya saya beri yang paling pendek ya. Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada kita kalau mau keluar dari kamar mandi maka baca doa ghufranaka, ya Allah aku mengharapkan ampunan darimu. Subhanallah. Insya Allah untuk ibu-ibu juga gampang menghafalnya. Subhanallah. Ini kasih sayang Allah teman-teman. Subhanallah. Ada kalanya di antara hamba-hamba Allah yang mudah untuk menghafalkan doa-doa. Ada kalanya untuk menghafalkan doa-doa panjang itu butuh waktu. Maka Allah berikan pilihan. Kalaupun tidak bisa membaca alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani, itu juga doa keluar kamar mandi, maka cukup baca ghufranaka. Subhanallah. Dan ini pun harus kita amalkan. Karena ilmu itu bukan untuk ditumpuk, tapi untuk kita amalkan. Jadi bagi siapapun yang belum terbiasa membaca doa keluar kamar mandi, cukup baca ghufranaka, sudah cukup. Atau kalau pengen lebih panjang lagi, baca alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Rabb, kami memujimu. Apa? Alhamdulillahilladzi 'afani, yang telah menyehatkanku, ya. Yang telah menghilangkan penyakit-penyakit dariku. Subhanallah. Karena kita tahu yang namanya buang air besar itu mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh. Subhanallah. Maka kita berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya juga teman-teman, ada panggilan darurat ini. Kalau kita mau ke kamar mandi, kalau kita mau ke buang hajat, ya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, perhatikan kaki kita. Nah, ini juga nih. Kan ini setiap hari ya, kita perhatikan. Mana yang kita dahulukan ketika masuk kamar mandi? Yang kita dahulukan adalah kaki kiri. Ya. Dan ini kalau sudah menjadi kebiasaan, rutinitas teman-teman, otomatis tuh. Teman-teman, oh iya mau kamar mandi, otaknya tuh langsung bilang, kamar mandi kaki kiri. Ya. Sama ketika teman-teman mau masuk masjid, ya, teman-teman sudah terbiasa mau masuk masjid, yang pertama kali dilangkahkan kaki kanan. Maka kalau itu sudah menjadi kebiasaan, oh ya, mau kamar mandi, kaki kiri yang didahulukan. Ya, sebaliknya, kalau mau keluar kamar mandi, adabnya adalah kaki kanan terlebih dahulu yang didahulukan. Ya, ini juga perlu pembiasaan ya. Karena kalau mungkin belum pembiasaan, itu bingung mana yang didahulukan. Insya Allah kalau sudah menjadi kebiasaan, insya Allah maka ini akan menjadi sebuah kebiasaan teman-teman sendiri. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi adabnya ketika kita mau ke kamar mandi atau mau buang hajat atau memenuhi panggilan darurat ini, di antaranya adalah kita tidak membuang hajat di tempat yang terbuka. Nah, ini penting banget nih. Kan kalau zaman dahulu kan belum ada yang namanya kamar mandi yang tertutup ya, zamannya Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, ketika ada yang buang hajat, maka hendaklah dia di tempat yang
tidak terbuka. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan dari hadis Jabir, kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kata Jabir, kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam keadaan sedang safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz hatta yataghayyaba fala yara. Dan dahulu kala Rasulullah SAW ya tidaklah buang hajat ya di tempat yang terbuka, melainkan beliau bersembunyi terlebih dahulu ya, baru kemudian beliau buang hajat. Ini ada dalam hadis Jabir. Atau dalam hadis yang lainnya, hadis Mughirah bin Syu'bah ya, di mana ia berkata, "Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawara anni faqada hajatah." Maka Rasulullah SAW pergi menjauh hingga beliau menutupi diri dariku, lalu beliau buang hajat. Ya. Jadi tidak membuang hajat di tempat ramai atau di tempat terbuka atau di tempat orang yang bisa terlihat oleh orang lain. Ya. Jadi ini penting banget ya, kalau misalnya memang tidak ada misalnya kebelet, teman-teman sedang berada di tempat terbuka, tidak ada WC, tidak ada yang lainnya, maka cari tempat yang tersembunyi. Kira-kira oh iya ini tempatnya tidak terlihat oleh orang lain ya, maka cari tempat tersembunyi. Baik. Kemudian adab apa lagi yang bisa kita lakukan ya terkait dengan panggilan darurat ini? Di antaranya teman-teman, ketika teman-teman buang hajat, maka jangan di air yang menggenang ya, atau air yang tidak mengalir. Jadi ini adalah larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau buang hajat, maka tidak di air yang menggenang. Ya, apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, nah Rasulullah SAW an yubal fil ma'ir rakid. Rasulullah SAW melarang kita semuanya untuk ya yubal itu BAK pada air yang rakid, yang menggenang, yang tidak mengalir. Jadi kalau ada teman-teman nih, ada sebuah tempat di mana airnya tidak menggenang, ya tidak mengalir, maka janganlah buang air kecil di situ, ya jangan. Karena ini apa? Karena ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Cari tempat atau air yang mengalir, yang bisa mengalir, maka baru buang air kecil di tempat atau di tempat air yang mengalir, bukan di tempat yang tergenang. Baik. Kemudian adab apa lagi yang bisa kita lakukan teman-teman sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka setelah kita buang hajat teman-teman, maka kita diwajibkan untuk bersuci. Dari apa? Dari buang hajat. Baik itu BAK maupun BAB. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada kita semuanya, kata beliau ketika beliau melewati dua kubur, kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adziban. Katanya Rasulullah SAW, sesungguhnya penghuni kubur ini, dua penghuni kubur ini, mereka berdua sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Mereka tidak diadab, wal'iyadzubillah. Kita memohon kepada Allah teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari adab kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita dan kepada orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia nikmat kubur, dijadikannya kubur-kubur mereka, orang tua kita yang telah tiada, saudara-saudara kita yang telah tiada, menjadi raudhah min raudhatil jannah, taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya mereka tidak diadab karena dosa besar. Kata Rasulullah SAW, apa yang menjadi penyebab mereka diadab di dalam kubur teman-teman? Kata Rasulullah SAW, amma ahaduhuma, di antara mereka, fakana la yastanzihu minal baul. Di antara mereka dulu semasa hidup mereka tidak bersuci, mereka tidak membersihkan bekas ya, bekas apa BAK-nya dengan air atau semisalnya. Jadi mereka tidak beristinja, mereka tidak bersuci ya. Dan yang lain, wa ammal akhar fa kana yamshi bainan nasi bin namimah. Dan yang lain, mereka ketika masa hidupnya mereka hobi yang namanya namimah, yang namanya apa? Mengadu domba di antara manusia. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita semuanya ya. Sesungguhnya ini juga perhatian untuk kita sebagai seorang ibu, ketika ada anak
laki-laki terutama ya, maka kita mulai ajarkan adab-adabnya. Nak, kalau habis BAK dibersihkan. Kalau habis buang air jangan asal di tempat mana saja, tapi di sini tempatnya, di kamar mandi, di WC, di toilet, kemudian dibersihkan. Nah, ini penting pengajaran ini sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi yang namanya anak laki-laki buang air sembarangan, kemudian setelah itu tidak bersuci ya. Tugas sebagai kita seorang ibu menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kita. Baik. Kemudian adab apa saja teman-teman untuk panggilan darurat ini? Diantaranya tidak boleh kita menyentuh kemaluan kita. Mohon maaf ya, ini saya harus menjelaskan. Insya Allah di sini semuanya akhwat ya, semuanya perempuan. Tidak boleh menyentuh kemaluan kita dengan tangan kita ketika kita kencing ya. Dan juga tidak boleh menggunakan tangan kanan kita untuk bercebok ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarangnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza bala ahadukum," jika salah seorang di antara kalian kencing, "fala yamussu dzakarahu biyaminih," janganlah ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. "Wala yastanji biyaminih," dan jangan pula ia cebok dengan tangan kanannya. Nah, ini penting juga untuk menjadi perhatian. Jangan sampai ketika kita pipis atau ketika kita BAB ya, kemudian tangan kita akhirnya menyentuh kemaluan kita, tangan kanan kita menyentuh kemaluan kita. Jadi yang boleh menyentuh adalah tangan kiri kita. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di antara adab panggilan darurat ini juga teman-teman, ketika ada air ya maka gunakan air ya untuk bersuci. Kalau tidak ada air, ya ini subhanallah, Islam itu agama yang penuh dengan solusi. Ya, Islam tahu, Rasulullah SAW tahu, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Mungkin ada di antara hamba-hambanya yang ada di dunia ini yang tidak menemukan air, ya tidak ada air. Maka bukan berarti ketika tidak ada air kemudian dia tidak beristinja. Allah memberikan solusi yang lainnya. Apa itu? Jika tidak ada air, maka boleh dengan batu. Ya, kata Rasulullah SAW, namun air lebih utama. Jadi kalau ada air dengan air, kalau tidak ada maka boleh dengan batu. Rasulullah SAW menjelaskan dari hadis Anas, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yadkhulul khala, fa uhmilu ana wa ghulami nahwi idawa min ma'i wa anazah wa istanji bil ma'. Ya, kata Anas, lalu aku dan ketika Rasulullah SAW masuk kamar mandi, masuk toilet, aku dan anak lain yang seusiaku membawakan beliau setimba air ya dan sebuah tombak kecil. Beliau lantas bersuci dengan air. Jadi subhanallah, ini agama Islam, ini agama yang sangat luar biasa ya. Yang pertama, dan kita tahu ya bahwasanya ketika kita BAK atau BAB itu kayaknya lebih afdal ya, lebih bersih ya dengan air daripada dengan yang semisalnya dengan tisu ataupun dengan yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kalau masalah cebok ini saya masih teringat ya, ketika kami dan teman-teman kami itu transit di sebuah negara ya, ketika akan melakukan sebuah perjalanan, di mana ketika transit di bandara itu, di situ tidak ada air ya, tidak ada air sama sekali. Ada air tapi di tempat cuci tangan. Jadi di kamar mandinya tuh tidak ada air, adanya hanya tisu saja. Maka ketika itu teman-teman kami juga bingung. Ini gimana? Akhirnya ada yang berinisiatif bawa botol aqua, masih ingat ya. Kemudian memasukkan air dari tempat cucian tangan itu ke botol tersebut ya. Sampai saya lihat yang tukang bersihin toiletnya itu bingung, kok ini orang pada bawa air, orang Indonesia ya. Mungkin karena tidak ada air dan ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang Indonesia ya teman-teman kita, Masya Allah. Taib. Jadi teman-teman, kalaupun misalnya tidak ada air, boleh dengan tisu misalnya. Nah, itu boleh juga ya. Jadi sebagai ganti untuk buang hajat ya, untuk istinja ya, maka gantinya apa? Gantinya boleh dengan batu ya, tidak kurang dari 3 batu. Jadi kalau 3 boleh, lebih boleh ya. Dan kalau tisu ukurannya seberapa ya, sampai bersih ya, sampai bersih. Baik. Kemudian apa yang kita lakukan dari sebuah adab ya, sebuah adab panggilan darurat, maka
kita juga dilarang oleh Rasulullah SAW, teman-teman, untuk bersuci dengan tulang dan kotoran. Jadi mungkin kita wallahu taala alam bisawab. Kalaupun ada misalnya viral ada orang cebok dengan tulang misalnya nih, atau orang cebok dengan kotoran suatu hari kelak ya. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak, jangan ikut yang viral. Islam itu telah mengajarkan dilarang untuk bersuci dengan tulang atau kotoran. Jadi mau viral apapun, ada orang yang mencontohkan demikian dan lain sebagainya. Kita punya kaidah, punya prinsip ya. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan, nah Rasulullah SAW an yatamassah bi'idamin au bibagir. Rasulullah SAW melarang kita untuk bersuci dengan kotoran atau dengan tulang ya. Dan kita tahu tulang ini adalah makanannya saudari kita, yaitu bangsa jin ya. Jadi jangan sampai dikotori terlebih dahulu ya makanan mereka. Subhanallah. Ini Islam itu mengatur betul-betul ya, luar biasa, dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar. Baik, setelah kita tahu adab-adabnya, di antaranya lagi apa? Di antaranya teman-teman, kalau teman-teman misalnya ya ke kamar mandi, kalau bisa ya, atau misalnya teman-teman nih buang air bukan di kamar mandi tapi di luar kamar mandi ya. Maka kalau bisa teman-teman jangan menghadap ke arah kiblat ya, atau membelakanginya ya. Jadi kalau teman-teman buang airnya tidak di kamar mandi yang sudah jadi, maka jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Rasulullah SAW pernah mengatakan dari hadis Abu Ayyub, beliau mengatakan, "Idza ataitumul gha'id," jika kalian hendak buang hajat, hendak BAB, ya, "fala tastaqbilul qiblata," janganlah menghadap kiblat, "wala tastadbiruha," dan jangan membelakangi kiblat, "walakin syarriqu au gharribu," tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini bukan khitab ini teman-teman ya, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat itu bukan untuk kita orang Indonesia. Kalau kita kiblatnya itu kan, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat, ini khitab ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya yang ada di Madinah ya, yang ada di Madinah, maka menghadaplah ke timur dan ke barat, karena arah timur dan barat itu bukan arah kiblat. Tapi kalau kita di Indonesia, maka patokannya jangan menghadap ke arah kiblatnya, jangan menghadap ke arah kiblat. Nah, ini juga penting teman-teman. Kalau teman-teman misalnya atau saudariku semuanya mau bangun rumah, maka di antara sesuatu yang harus ditulis, diingat-ingat, dikatakan kepada tukang bangunannya ya, maka di antaranya adalah, "Pak, tolong ya Pak, nanti posisi toiletnya, posisi WC-nya itu jangan menghadap ke arah sini, jangan menghadap ke arah barat atau timur, tapi hadapkanlah ke arah utara atau selatan ya." Sehingga tahu, oh iya, kalau diarahkan insya Allah Pak tukang-tukang itu paham. Tapi kalau nggak diarahkan, asal masang ya, sehingga itu bukan menjadi kesalahan Pak tukang. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman atau mungkin teman-teman pakai jasa arsitek, maka teman-teman katakan kepada yang merancang rumah teman-teman, tolong untuk toiletnya jangan dihadapkan ke arah kiblat ya, tapi hadapkanlah ke arah utara atau selatan. Dan ini menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai kita sudah mengatakan kepada perancangnya, nanti bikinkan ini, bikinkan itu, bikinkan taman, bikinkan dan lain sebagainya, tapi lupa untuk mengatakan hal yang penting ini. Baik. Kemudian apalagi teman-teman ya, sesuatu atau adab sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengalami panggilan darurat, di antaranya teman-teman adalah ketika kita di kamar mandi, maka kita tidak boleh membawa sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah. Jadi kalau teman-teman nih ada nih bawa Al-Quran atau bawa buku hadis-hadis ya, sebaiknya tidak, misalnya lagi di kamar mandi umum ya, sebaiknya tidak dibawa ke kamar mandi. Tapi kalau untuk HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya, ya boleh dibawa, karena itu pada hakikatnya bukan Al-Qur'an ya, tapi HP. Di dalamnya ada aplikasi Al-Qur'annya. Kalau sedang dinyalakan ya dikeluarkan dulu aplikasinya ya. Kalau memang itu misalnya sedang nyalakan, dimatikan dulu.
Nah, ini penting juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke kamar mandi, pastikan tuh tas yang dibawa di dalamnya tidak ada sesuatu yang mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak termasuk dengan HP ya. Karena kalau misalnya teman-teman HP-nya ditaruh di luar kamar mandi, teman-teman keluar dari kamar mandi sudah tidak ada. Ini kalau di Indonesia ya, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di kamar mandi juga kita seperlunya saja ya. Jadi tidak kemudian kita berlama-lama di kamar mandi atau ngobrol dengan temannya. Dan ini biasanya anak pondok. Ini anak pondok itu karena saya pengalaman dulu ketika berada di pondok pesantren, posisi kamar mandi itu memanjang, hanya dihalangi dengan pintu-pintu. Masya Allah, tabarakar rahman. Teman-teman yang ada di kamar mandi itu biasanya lama. Di antaranya apa? Di antaranya mereka itu ngobrol dengan teman sebelah. Ya, mungkin kalau di pondok lain ada yang sambil nyanyi-nyanyi, ada yang sambil kalau saya pernah dengar dari seseorang ya, ada yang pernah bertanya kepada saya, suaminya itu hobi kalau ngerokok itu di kamar mandi. Ditanya oleh istrinya, kenapa bang ngerokok di kamar mandi? Katanya dapat idenya di kamar mandi. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh ya. Jadi kalau kita mau kamar mandi, percepat, tidak berlama-lama, karena kamar mandi itu tempatnya syaiton ya. Jadi tidak boleh berlama-lama. Atau misalnya ada di antara ibu-ibu ya, kalau misalnya memang bisa lebih cepat ya, jangan berlama-lama. Kalau mau lulurannya jangan kan misalnya toilet itu ya ada penyekatnya, misalnya nih tempat menaruh handuk dan lain sebagainya, lulurannya di situ, jangan di kamar mandi karena akan berlama-lama. Baik. Kemudian yang terakhir teman-teman ya, apa yang bisa kita lakukan atau adab apa yang bisa kita terapkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita dilarang buang hajat di tempat yang biasa dilalui oleh manusia atau tempat yang biasa untuk berteduh ya. Jadi kalau misalnya mau buang hajat, kalaupun tidak di kamar mandi, maka kita tidak boleh di tempat-tempat yang biasa dilalui manusia atau di tempat yang biasa berteduh, dijadikan atau berteduh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, ittaqul la'inain. Kata mereka, Rasulullah mengatakan, jauhilah dua perkara yang mengundang laknat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man la'inan? Apa yang dimaksud dengan dua perkara yang mengundang laknat itu? Rasulullah mengatakan, qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Orang-orang yang buang hajat ya di jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang atau di tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat untuk berteduh ya. Jadi ini tidak diperbolehkan ketika kita buang air ya, tidak diperbolehkan di tempat yang tergenang, di air yang tergenang, atau juga di tempat yang biasa dilalui oleh manusia atau di sebuah tempat yang biasa dijadikan untuk berteduh ya. Jadi ini penting banget. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Tadi yang untuk makruh berbicara banyak ya, ketika berbicara di tempat buang air besar, itu ada hadisnya tuh. Dulu seorang laki-laki melewati Rasulullah SAW ya, dan mengucapkan salam kepada beliau tidak menjawab salam. Rasulullah SAW menjawab salam saja di kamar mandi itu tidak menjawabnya, apalagi sambil ngobrol, apalagi sambil ketawa tiwi ya. Dan ini tidak diperbolehkan. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya teman-teman bisa mengamalkan dari rizki ilmu yang Allah berikan hari ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.